Dia sendiri berdua. Berdua. Tiba-tiba begal meluk saya dari belakang. Ternyata dia udah mulai pegang keranjang. Disitulah terjadi tarik-tarikan. Tangan kanan saya ini kena pisau dia. Mereka memakai helm full face ya. Kasus pembegalan ini kenapa tidak wajar adalah terjadinya di siang hari. Di saat lagi rame-ramenya. Tindakan tegas dan terukur yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Ketiga tersangka tersebut meninggal dunia. Nama saya Tino. Saya olahraganya sepeda balap. Dari tahun 75 saya mulai olahraga ini. Jam 8 saya selesai main sepeda dengan kawan-kawan, dengan grup. Terus saya akan ke Kelapa Gading. Saya muter di HI. Tapi bukan putaran besar, tapi putaran kecil. Terus saya mengarah ke Mandarin karena mesti ambil jalur kiri. Belum sampai di Hotel Mandarin di jalur 2 saya dipepet sama begal. Saya selalu kalau saya putar arah atau ke kiri ke kanan, saya menggunakan spion. Jadi saya selalu lihat. Jadi pada saat putar balik arah itu, saya lihat posisi aman. Di belakang nggak ada motor, nggak ada mobil. Makanya saya ambil jalur 1 untuk jalur kiri. Tapi begitu dari jalur 3, jalur 2 menuju jalur 1 itu tiba-tiba begal meluk saya dari belakang. Ya, sehingga kecepatannya kalau saya sekitar 30-32. Pressure juga dari saya, sehingga dia tidak jadi membegal saya, cuman dia berusaha melepaskan diri dari saya. Sementara saya akan mendorong ke posisi dia sebelah kiri. Berharap agar dia jatuh dan akan jadi rame gitu. Sampai saya selesai kejadian saya tuh nggak ada yang... Saya dikasih obat merah dan dikasih tisu tuh sama satpamnya kedutaan Jerman. Luka di posisi kanan semua. Kaki kanan, paha kanan, tangannya sedikit. Tapi tangan kanan saya ini kena pisau dia karena dia terlepas. Pada saat dia juga kaget, saya mengajakkan perlawanan. Saya bersepeda itu sebenarnya awalnya itu bike to work. Saya memang tiap hari sejak 2019 itu saya ke kantor naik sepeda. Tidak pernah ada apa-apa, selalu sendiri, kecuali weekend kita ada acara yang mungkin agak lebih jauh. Tapi so far sampai sekarang aman sampai kejadian tanggal 23 Oktober lalu itu ketika saya melewati Semanggi, Gatot Subroto arah Slipi. Kejadian pertama itu saya dipepet motor di bawah flyover TVRI. Di situ kan ada pos polisi. Saya sempat berhenti, saya menanyakan sama orang ini, mau ngapain Anda? Maksudnya ngikutin saya. Akhirnya dia pergi karena saya udah marah tuh. Dari situ saya udah mulai was-was. Saya terus-terusan lihat spion. Ketika satu saat itu di MPR itu ada halte yang sebelumnya halte bis. Setelah halte itu saya mulai lihat ada motor membuntuti. Tiba-tiba terlihat dia tuh ngegas dan orang di belakangnya itu mau ngerangkul. Saat itu saya memutuskan untuk membelokkan sepeda sedikit dan menunduk. Dia ngelewatin. Saat saya udah mulai balik lagi, ternyata dia udah mulai pegang keranjang. Disitulah terjadi tarik-tarikan sampai akhirnya dia berusaha menarik si pegangan tas. Itu kira-kira mungkin 3 menit sampai sebelum belokan Manggala itu, baru akhirnya dia karena dia oleng pun, dan karena saya ngerem terus, dia oleng dan akhirnya putus tas itu dan akhirnya dia pergi. Karena orang-orang sudah mulai mendengar teriakannya. Jadi intinya itu nampaknya saya udah diincer itu karena saya terpisah dari rombongan. Setelah lepas dari karena itu udah agak belok kan, dan saya kan udah saya teriak, itu satpam Manggala itu yang bantuin saya untuk ada apa Bu? Akhirnya saya menelpon teman saya, dia balik dan kita balik pulang diantar aja.
kenapa mereka mengejar para pengguna sepeda. Saya sudah katakan awal, pertama sepeda tidak akan bisa mengejar motor. Yang kedua, hampir rata-rata pengguna sepeda itu membawa barang berharga, adalah handphone yang cukup mahal. Sepedanya saja sudah mahal. Kemudian penempatannya pun pertama ditaruh di depan sepeda. Ini kan memancing. Kemudian ditaruh di belakangnya ini. Setiap baju sepeda itu di belakangnya ada kantong. Isinya adalah handphone dan juga dompet. Nah, ini kan bisa memancing para pelaku untuk N plus K, terjadinya tindak pidana. Niat plus kesempatan, maka jadilah tindak pidana itu. Saat itu tidak kepikiran, saya nggak tahu, lebih ke arah saya udah selamat, saya pingin pulang dan tidak tahu sih sebenarnya kemana. Mungkin karena nggak pernah tahu Mbak, nggak pernah ngalamin, dan kita tidak pernah tahu kalau prosesnya tuh sebenarnya kalau ngalamin kejahatan itu mesti lapor kemana. Banyak korban-korban ini yang tidak melaporkan ke kepolisian. Ini salah satu tips yang disampaikan kemarin, yang kami sampaikan kemarin, Pak Gar, supaya para korban-korban ini mau melaporkan setiap kejadian. Kenapa? Supaya kami bisa membantu kami ini tim penyidik untuk bisa mengungkap daripada kasus ini. Contoh paling gampang, ya, salah satu public figure, namanya Anja Sasmara, mengaku dibegal, bahkan mengakibatkan yang bersangkutan ini sempat luka dan diperiksa di rumah sakit. Tetapi yang bersangkutan tidak melaporkan diri, yang ada malah mengunduh di media sosial. Nah, ini yang kami harapkan masyarakat mau sadar melaporkan untuk membantu kami juga. Upaya kami untuk bisa membuat jera para pelakunya ini. Jadi waktu saya lapor ke polisi, polisi cuma bilang begini, ada yang hilang nggak Pak? Enggak. Oh ya udah ya, kalau nggak ada yang hilang, jadi kami tidak perlu ke TKP dan ini menjadi catatan kami. Ya udah Pak, yang penting tugas saya sebagai masyarakat, saya udah melaporkan apa yang terjadi. Dan ini kawan-kawan jadi saya aja begitu sih Bang. Nah terus temen-temennya juga dia paling juga cuma digituin doang Om. Pelakunya saya belum lihat tertangkap, belum, karena yang begal saya tuh orangnya bodinya agak besar, nggak mungkin. Kalau badan-badan kecil aja lewat itu pasti. Kan yang kusut, jelek atau apa, motornya pun baru, tanpa plat. Motornya cukup kencang. Mereka memakai helm full face ya. Tapi kelihatan muda. Mereka pakai baju kotak-kotak, dalamnya ada kaos putih. Kinian banget deh Mbak. Tapi kelihatan waktu, memang suaranya saya nggak tahu, ingat waktu dia marah karena nggak dapet itu dia sempat teriak sih. Kan dia sempat banting si pegangan tas itu, dia sempat ngomong entah sialan tak apa itu. Saya baru tahu situ ya itu nggak mungkin anak orang tua banget. Maksimum 30 lah. Para pelaku yang kami amankan adalah pelaku-pelaku memang spesialis begal, yang biasanya begalnya motor. Mereka memang berkelompok, tapi kelompok-kelompoknya mereka sendiri. Contoh yang di anggota TNI, ada indikasi 2 kendaraan dengan 4 orang. Tapi ada juga yang memang mereka cukup dengan berdua. Satu pun. Kenapa? Sangat mudah. Nah, ini yang perlu saya tegaskan lagi di sini, ada dengan kejadian ini semuanya, Polda Metro Jaya membentuk tim. Ini meresahkan masyarakat. Tim khusus dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya, yang kalau di Polda ini diketuai langsung oleh Dirkrim Polda Metro Jaya dalam hal represifnya penegakan hukumnya. Hampir puluhan, bahkan hampir 100 handphone yang kami temukan, itu semuanya adalah handphone para korban-korban begal sepeda. Ini yang masih kami dalami lagi. Karena kami belum bisa menemukan handphone itu siapa saja pelaku-pelakunya dan korbannya. Makanya ini masih coba kami dalami untuk pelaku-pelaku yang lain. Rasanya dulu itu waktu saat macet itu malah lebih aman daripada sekarang. Mungkin itulah salah satu kesempatan mereka juga ya, orang nggak banyak yang kerja atau apa, dan akhirnya kebanyakan tidak ada petugas di jalan. Contoh biasanya saya tahu itu di Fatmawati, kan saya selalu jalurnya itu biasanya dari sini Simatupang, Fatmawati, lurus ke arah Sudirman, kan karena sebelum ke kantor saya biasa muter di dalam kota. Itu biasanya saya bertemu dengan Dishub, Satpol PP yang sepeda, atau banyak polisi lah. Akhir-akhir ini kayaknya
sejak apalagi kalau tidak ada ganjil genap ya, itu kayaknya polisi bener-bener, saya nggak lihat sih, nggak banyak lihat petugas. Jadi cukup jauh banget sih bedanya. Pada saat kejadian saya cuma melihat di bundaran HI sebelah kiri itu memang ada pos, di situ ada polisi. Tapi dari ujung Hotel Mandarin sampai setelah kedutaan Jerman itu cuma ada satpam yang berdiri di pintu kedutaan Jerman, itu juga di dalam di dalam trotoar, bukan di pinggir jalan. Kami olahraga sepeda ini kadang-kadang kami langsung ke tempat pekerjaan dengan perlengkapan sepeda kami gitu loh. Sehingga ya keamanan yang kami harapkan bisa di-cover oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Biasanya tuh ada sabaran nongkrong di depan kedutaan Jerman. Karena saya kan lewat situ satu hari bisa 3-4 kali lewat situ. Ini nggak ada, cuma satpam doang. Dia juga nempel ke temboknya itu. Gini loh, begal itu sekarang lebih pintar, saya nggak ngerti. Itu 150 meter saya yakin tuh clear, nggak ada polisi. Dari Mandarin sampai lampu merah itu. Harusnya ada 3 CCTV yang kalau saya lihat. Yang pertama ialah bundaran HI, yang pas putaran itu, ya, yang putar ke kanan langsung balik arah itu. Satu itu, kedua kedutaan Jerman, yang ketiga itu zebra cross. Preventifnya atau pencegahannya kami lakukan pertama adalah penjagaan. Daerah-daerah yang memang sering dilakukan sepeda khususnya Sabtu Minggu itu kita siapkan pengamanan lalu lintas, ada dishub. Kemudian kita lakukan patroli-patroli dengan Sabara, Brimob maupun juga dibantu oleh teman-teman dari TNI, Kodam Jaya. Mana daerah-daerah yang rawan, Polres pun sama. Bahkan Kapolres-Kapolres ada yang berinovasi, setiap Sabtu Minggu mereka menggunakan sepeda juga dengan patroli. Ya, ini kan satu inovasi yang bagus. Gabungan dengan sama-sama dengan teman-teman Satpol PP, Dishub semuanya dari TNI untuk patroli. Kenapa kita harapkan adanya polisi di mana-mana dengan berseragam? Kalau sejak ada polisi berseragam, ini sudah bisa menghilangkan N+K. Tadinya mereka mau begal terus lihat ada polisi di jalan, takut. Kalau mungkin polisinya bukan untuk ini, tapi karena melihat ada polisi takut. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya cukup CCTV, tetapi kami masih perlu memang lebih banyak lagi. Ya, kita mengharapkan lebih banyak lagi. Itu khusus jalan protokol. Sementara di jalan-jalan yang biasa memang sangat kurang CCTV, tapi ada beberapa CCTV yang sudah membantu kami. Pengungkapan semuanya ini rata-rata adalah bekas, karena bantuan adalah daripada CCTV yang ada. Ya berarti untuk hindarinnya kan preventif. Oke, kita sebagai pesepeda akan preventif juga. Mungkin untuk sementara tidak menunjukkan barang-barang apa. Oke, mungkin untuk yang bersepeda rame-rame jangan ditinggal temannya atau pulang kalau bisa naik taksi di tempat tikum yang aman. Tapi sisanya apa? Ya emang kita mesti minta bantuan yang bisa mengamankan masyarakat, ya petugas sih harusnya, aparat. Kan kita nggak mungkin berantem sama begal. Orang-orang seperti kami ini penggiat olahraga sepeda atau memotivasi olahraga sepeda balap ini, kita berangkat jam 5 dari pagi. Jadi dari rumah kita udah siap dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Tapi sepersekian menit, detik itu terjadi kecelakaan atau terjadi pembegalan itu di luar kemampuan kita. Kami sudah menyiapkan periwitan. Kalau memang begal itu ada di depan atau apa, kan kita bisa tahu, atau dia berhenti, dia mau nyetop kita tiup fluid aja kan, itu membuat shock dia juga. Ada apa nih? Kok pengendara niup fluid gitu kan? Dengan spion kita tahu kalau diikutin orang. Jam-jam rawan kami sudah sampaikan juga. Jam rawannya itu jam-jam mulai subuh, setelah subuh sampai jam 10. Kenapa jam 10? Karena kalau jam 11 sudah jarang ada lagi orang sepeda, udah panas. Ya. Jam itu, jam rawan, rata-rata semuanya sendiri. Kalau mereka bersepedanya 5-6 orang, pelaku tidak akan mungkin mau berbuat. Tapi hampir yang rata-rata sendiri yang dilihat dengan kecepatan dia. Ya. Walaupun ramai mereka cepat rebut langsung lari. Ya, itu jam-jam rawan. Ini perlu diingat juga. Alhamdulillah malam hari sekarang sudah mulai mereka para pesepeda-sepeda sudah mulai mengerti bahwa rawan kalau malam hari. Karena petugas pasti berkurang sehingga mereka melakukan dengan komplotan 10-20 orang. Itu pun kalau rame-rame mau malam hari pun tetap akan takut. Tapi walaupun kami menghimbau sebaiknya tidak usah bersepeda di malam hari. Itu kan memancing juga para pelaku-pelaku untuk melakukan kejahatan. Sebelum bulan-bulan ini, sebelum terjadi begal itu, Tamrin Sudirman tuh mesti ada kawan-kawan yang senang individual, namanya main individual, main sepeda ya, sendiri-sendiri gitu. Tapi memang kita merasa tidak aman. Kalau kita perginya bareng-bareng,
ya oke berkelompok. Tapi kan biasanya di kelompok itu tidak speed yang sama. Karena agak beda kalau kami ini olahraga sepeda dengan sepeda ke kantor atau sepeda ke sekolah. Lebih santai gitu. Kalau kami kan ada yang harus kami cari. Berapa speed yang harus kami pakai untuk bisa mengeluarkan kalori kami. Sehingga kami bisa lebih sehat, lebih bugar lagi gitu. Mau pesepeda mau aman rasanya kayak apa itu sulit ya kalau nggak dijagain. Harapan saya kepada pihak keamanan, gitu, tolonglah kami ini yang lemah, di jalan tuh kami lemah. Di samping pejalan kaki dan ada kawan-kawan yang suka lari itu kami lemah juga. Karena kami hanya mengandalkan roda, sepeda dengan kecepatan itu kalau disenggol motor pun kita akan hilang. Itu harapan kami, tolong kami dilindungi dari aksi kejahatan. Ngomong lu dia apa ketusuk lu. Langsung diambil handphone gua. Dia sendiri berdua. Kalau dari teman-teman komunitas ya, responnya pasti kita sangat tidak nyaman gitu. Rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak aman itu pasti saat ini ya, terutama terakhir ini kita benar-benar ngerasain hal itu tuh deket banget sama kita karena kita menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Artinya kami menggunakan sepeda dengan intensitas yang mungkin lebih tinggi dibanding teman-teman yang hobi bersepeda gitu. Dari sejak pandemik ini waktu awal kayaknya nggak sebanyak terakhir ya gitu. Udah ada kasus di awal-awal pandemi, kemudian terus kayak stabil kasusnya ada. Kalau dulu kan begitu ada cukup banyak, kemudian ada tindakan nih. Kayaknya ini puncaknya ya semakin banyak gitu loh. Bahkan 2 minggu lalu itu aku ingat banget Jumat temenku jadi korban pembegalan walaupun tidak berhasil. Senin aku baca berita juga ada yang dibegal. Selasa di dekat rumahku terjadi pembegalan. 3 hari berturut-turut itu menurut aku Jumat, Senin, Selasa. Dalam hitungan hari-hari produktif ya, hari kerja ya. Kasus pembegalan ini kenapa tidak wajar adalah terjadinya di siang hari. Di saat lagi rame-ramenya. Beberapa waktu yang lalu kami meyakini bahwa begal terjadi di saat sepi. Subuh, malam, atau di jalan-jalan yang sepi. Ini terjadi jam 6.45, jam 7, jam 8. Itu kan prime time ya, kita yang aktif gitu. Dan terjadi di jalan protokol, Medan Merdeka, Sudirman, Bundaran HI, Slipi, Gatsu. Jadi bisa dibayangin kan betapa tidak amannya kami pengguna sepeda harian ini gitu loh. Nah, kalau saya sebagai pengguna sepeda untuk aktivitas ke kantor selama ya hampir 3 tahun terakhir ini gitu, saya meminimalis perhatian begal. Bukan berarti garansi nggak akan terjadi apa-apa ya, kita nggak pernah tahu yang namanya musibah ya. Tapi saya meminimalisnya dengan yang pertama saya tidak pernah meletakkan barang-barang berharga seperti handphone atau memperlihatkan kalau kita membawa laptop atau hal-hal yang sifatnya lebih ke barang-barang elektronik ya, itu terlihat oleh orang. Jadi tidak pernah ditaruh di handlebar atau di tempat-tempat resleting terluar gitu, enggak. Kalau saya bersepeda olahraga kan beda ya. Tampilannya ya, menggunakan jersey. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Nah, jersey itu ada kantong di belakangnya. 3 kantong itu untuk kita membawa segala sesuatunya. Nah, teman-teman yang di Jambret biasanya menempatkan handphone itu di saku belakang. Sehingga memang cukup menarik perhatian. Yang kedua, saya juga tidak bersepeda sendirian di saat gelap. Gitu. Karena kalau kejadiannya begalnya sepeda itu terjadi pada pagi hari dan malam hari, sebagian besar kasus ya pagi atau malam hari di saat sendirian. Jadi kalau memang mau bersepeda pagi atau malam hari saat gelap itu bersama teman. Kalau nggak ada teman kita naik transportasi online ya atau mobil. Spion itu adalah salah satu cara yang cukup baik ya untuk melihat apa yang terjadi karena biasanya begal kan mengintai, mengawasi dan mengikuti kita. Kalau menggunakan spion emang cukup disarankan. Saya itu untuk turun lagi seperti hari Selasa itu saya butuh kekuatan like 4 atau 5 orang teman saya menjaga. Tapi sampai kapan sampai saya ngerasa mungkin orang itu tertangkap atau oh ini loh jalan ini udah aman, saya rasa baru saya enak jalan lagi. Saya sih untuk sekarang
Rasanya yang bike to work, saya akan mikir banget. Mau ada jalur sepedanya, tapi ternyata tidak aman. Harapannya tindakan yang lebih tegas ya, dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang gitu. Tindakan yang lebih keras gitu. Kemarin kan yang kita dengar adalah penambahan CCTV ya. CCTV itu adalah penyelesaiannya, bukan preventionnya. Artinya kejahatan sudah terjadi, baru ditindaklanjuti gitu. Kami udah jadi korban. Dan korban itu bukan hanya material ya, tapi imaterial kayak trauma, shock, badan patah, luka-luka. Beberapa teman yang mengalami ada yang trauma tidak mau bersepeda. Ada yang sampai hari ini masih luka-lukanya masih ada gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diobatin dengan maksudnya dengan uang ya, tapi sesuatu yang merugikan lah. Sampai dengan hari ini sudah 19 tersangka yang kita amankan. Dari 19 tersangka itu ada 3 yang memang pada saat dilakukan penangkapan coba untuk melakukan perlawanan terhadap anggota. Sehingga dengan standar operasional prosedur yang ada, tindakan tegas dan terukur yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Ketiga tersangka tersebut meninggal dunia pada saat kita bawa ke rumah sakit, ya, dengan tindakan tegas dan terukur. Buat kawan-kawan yang hobi sepeda, apalagi kita yang suka di jalan ini, kita jangan takut dengan begal ataupun kejahatan apapun yang terjadi di jalan. Tapi kita harus lebih hati-hati, kita harus waspada. Ingat, kita berbagi jalan dengan pengguna jalan yang lain. Tetap sehat.